Selamat datang di channel saya, Friska Silaban, untuk kita semua. Shalom dan damai sejahtera bagi kita. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap berpengharapan kepada Kristus yang menjadi nats bacaan kita hari ini. Tertulis dalam Yeremia 31 ayat 10. Di sana dikatakan, "Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya." Jika kita melihat, Yeremia adalah keturunan Abiatar, seorang imam Lewi dan salah seorang imam kepala pada zaman Raja Daud. Pada masa itu, ia memberikan peringatan keras kepada umatnya untuk tidak menyimpang dari perjanjian yang diadakan oleh Tuhan Allah dengan Musa dan nenek moyang mereka di Gunung Sinai. Mereka harus menaati dan menempatkan hukum Allah di atas segalanya, namun mereka berbuat dosa dan beribadat kepada ilah-ilah lain. Nats ini mengajak kita bahwa pengembalian orang-orang buangan dari antara semua bangsa, yaitu dengan harapan Yeremia kepada jemaat akan kembali kepada Yahweh dengan pertobatan penuh penyesalan. Jika kita melihat dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, pernahkah kita melihat seorang anak dijaga oleh ibunya? Tentu dan kerap kita akan melihat ini. Jika kita lihat, seorang ibu tidak akan membiarkan anaknya menangis, kehausan atau lapar, dan akan menjaga anaknya kapanpun, bahkan tetap terjaga di dalam tidurnya. Di sini juga kita dapat melihat bahwa Allah yang kita kenal menjaga kita, bahkan memberikan sebuah perlindungan bagi kita. Kata menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya menunjukkan kepada kita bahwa Allah adalah pelindung bagi umatnya dan tak akan membiarkan kita kehilangan Allah dan terpisah dari kawanan domba yang lainnya. Dalam hal ini, ketika Yeremia berbicara kepada bangsa Israel dan menjanjikan kepada mereka bahwa Allah akan membawa mereka kembali ke tempat di mana mereka pernah merajut hidup sukacita. Pernahkah kita mengalami masa yang begitu sulit, seakan Tuhan tak lagi mendengar dan kita merasa jauh dari kita? Mungkin kita pernah dalam situasi ini. Namun ingatlah, Tuhan mengubah penderitaan menjadi sorak-sorai. Tuhan akan menyelamatkan umatnya yang tersisa, yaitu mereka yang masih hidup dan setia kepadanya. Mereka yang masih hidup dan setia kepadanya. Tuhan akan menyelamatkan umatnya bukan hanya dari satu tempat, tetapi dari segala ujung bumi. Bukan hanya mereka yang berfisik sehat, tetapi juga kepada mereka yang buta dan lumpuh, dan kepada semua orang yang membutuhkan Allah. Dan kita ketahui bahwa umat Allah memiliki sebuah ketergantungan yang sangat luar biasa kepadanya. Allah tidak akan membiarkan manusia meraba-raba jalan dalam kegelapan di dunia ini, sebab kita adalah pribadi yang penting di mata Allah. Kita adalah pribadi yang penting di mata Allah. Kita adalah pribadi-pribadi yang sudah direncanakan Allah untuk menikmati kehidupan bahagia. Jika Allah menaruh perhatian dan merencanakan untuk kebahagiaan bagi kita, maka tentu kita sendiri pun harus mempunyai minat yang besar untuk hal ini. Kasih karunia Tuhan telah memilih dan menyelamatkan kita, dan kita menikmati kasih karunia itu di dalam Kristus.
Tuhan memperkenankan kita menjalani kehidupan yang pasti di dalam kasih karunia-Nya. Sekalipun penuh tantangan, tetapi Tuhan juga memberikan kita melihat masa depan dengan penuh harapan. Tuhan telah bekerja dan akan terus bekerja dalam hidup kita untuk mengubah dan memulihkan kita. Mungkin banyak kekhawatiran dalam kehidupan kita, dan kekhawatiran itu berbagai bentuk yang kita rasakan. Namun sekali lagi kita diingatkan bahwa Allah akan mengumpulkan umat-Nya seperti kawanan domba, yang berarti Allah yang kita kenal tidak akan lepas tangan dalam kehidupan umat-Nya. Bahkan Ia mempunyai kuasa yang begitu penuh akan kehidupan kita. Untuk itu kita perlu lagi mengingat bahwa umat-Nya mengerjakan apa yang bisa Ia kerjakan, dan Allah akan campur tangan dalam mengerjakan apa yang tidak bisa kita kerjakan atau apa yang tidak bisa kita lakukan. Untuk itu serahkanlah itu, dan jangan rasa khawatir kita lebih besar daripada rasa berserah kita kepadanya. Tuhan Yesus selalu menopang dan